Assalamualaikum Ibu Sunia. Iya, bisa nggak sebentar waktunya atau bisa sebentar? Ya, baik Ibu, di sini saya selalu dalam terus penggerak. Nah, ini akan melakukan observasi di kelas Ibu pada pagi hari ini. Ini untuk kelas berapa ini? Kelas 10 TKJ. Kelas 10 TKJ. Nah, jadi kita akan melakukan pengamatan ataupun observasi di kelas 10 TKJ. Ini dengan Ibu Sunia Hasan. Baik Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu mengajar, ya. Pra observasi sebelum Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar. Mungkin hari ini apakah sudah disiapkan untuk materi pembelajaran hari ini, Bu? Alhamdulillah sudah berbagai. Baik, terima kasih. Selanjutnya dalam pembelajaran ini pasti itu punya tujuan. Nah, tujuan dalam pembelajaran mungkin bisa disampaikan. Untuk tujuan pembelajaran ini itu melalui diskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Saya mengharapkan peserta didik dapat mampu mengidentifikasi kemampuan diri dan memahami potensi diri yang dimiliki. Kemudian melalui diskusi, peserta didik juga mampu menggunakan kekuatan dan kelemahannya untuk menjadi pribadi yang tangguh sehingga nanti dapat memahami materi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengekspresikan kemampuan dirinya untuk memahami atau menguasai materi yang akan kita diskusikan. Baik, terima kasih, luar biasa tujuan pembelajaran dan bisa tercapai. Lalu ini Bu, pada pembelajaran kali ini pasti nanti akan dikembangkan ya. Pada area pengembangan yang tidak dicapai itu yang mana? Pertama yaitu penerapan budaya positif, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar, sehingga nanti materi yang akan disampaikan itu juga bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Biasa. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana kegiatan pada hari ini. Lalu apakah dengan tujuan dengan pengembangan itu lantas strategi yang sudah disiapkan itu Yang pertama, mempersiapkan kondisi kelas terlebih dahulu, persiapan anak-anak menerima pembelajaran, kemudian dengan pendekatan kompetensi konten, pendekatan yaitu berdimensi proses, dan yang terakhir pendekatan berdimensi produk. Jadi nanti setelah anak-anak mempelajari materi yang sudah disampaikan dan bisa menguasai, sehingga nanti anak-anak bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan pada pembelajaran pada pagi hari ini dalam panjang selamat menjalankan tugas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dwi, Farhan Sumardi, mana? Hajar Fajar, Firdan Sanjaya, M. Azril Akbar Ramadan, Akid, M. Hamam Mustafa, M. Rifki Nurmansyah, Muhammad Miftahul, Muhammad Abdul Waliansyah, Muhammad Hamidul Fahmi, Muhammad Tofa, Muhammad Setiawan, Nabil, Nataya, Ramadan Adi, Prasetyo, Ryan Dika, Revan Firdi, dia pindah ke sana ya. Niko Trikono, Niko kemarin kali Senin nggak masuk ya? Mana? Mana? Sandi Yoga, Sandi juga harusnya nggak masuk kemana? Kan Senin ada? Di akhirnya dia saya keluar. Masuk. Kalian di luar kali ya.
barisan aritmatika, kita pelajari dulu ya, kita pelajari dulu unsur-unsur yang ada pada barisan aritmatika. Perhatikan pada angka 4 atau bilangan 4 ini dinamakan apa? Suku pertama. Atau disebut juga dinotasikan dengan apa? Satu atau apa? Oke. Kemudian 8. 8 ini dinamakan apa? Suku kedua. Atau kalau kita notasikan jadi apa? Dua. Nilainya sama dengan 8. Nah, dan seterusnya. Baik, sekarang dari angka 4 sampai angka 20 itu ada berapa suku? 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kalau kita mencari suku ke 100, berapa kan nilainya? Apakah harus menentukan, kita tambahkan dulu 4, 4, 4 sampai membentuk suku ke 100? Untuk mempermudah, kita akan menentukan atau membuat rumus menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Oke, tadi selisih dari suku-suku yang berurutan namanya apa? B atau B? Beda. Oke, di SMA masih sama namanya beda. Jadi selisih dari suku-suku yang berurutan dinamakan beda. Nah, kemudian kita sekarang akan menentukan bagaimana membuat rumus suku ke N dari barisan aritmatika supaya kita bisa menghitung apa nilai suku yang banyak. Oke, yang pertama tadi kita mengetahui beda itu adalah selisih dari suku-suku yang berurutan. Kemudian perhatikan barisan bilangan yang pertama, bedanya
B-nya berapa tadi? Oke. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, yang didahulukan apa dulu? Perkalian. Berarti 3 ditambah 19 kali 2 berapa? Ya, 38. Berapa hasilnya? Ya, 41. Berarti barisan bilangan yang diboskan tadi pada susun ke-20 bilangannya adalah 41. Nah, dari sini ada pertanyaan? Pak masih bingung? Tidak, yakin? Yakin? Oke, untuk mengingat kembali bertanya lagi. Kalau rumus 50 jadinya apa berarti? Ya, A plus 49. Ya benar, dikurangi saja nya. Dikurangi berapa? Kalau mencari U 1000. Jangan bilang 999 ya. 999. Kalau mencari 5000. Ya, berarti dari sini kalian bisa memahami ya bagaimana menemukan pembentukan dari barisan A5. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Oke, boleh kalian catat dulu yang penting-penting. Setelah kita mempelajari, ya kita sudah memahami dan kalian sudah memahami bagaimana menentukan rumus UTN. Sekarang tugas kalian yaitu kita diskusi. Kalian bentuk kelompok, ya, bentuk kelompok. Kemudian Buya akan memberikan LKPD. Kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian. Kemudian kalian presentasikan di depan. Nanti satu kelompok mewakili, satu anak mewakili kelompoknya masing-masing. Ya. Kalian itu 5 boleh, 5 maksimal, minimal 4, maksimalnya 5. Nah ini pas guys. Ya berarti nanti diskusinya kalian berhitung ya, dimulai dari angka 1 sampai 4. Berarti nanti setiap berhenti di angka 4 mulai lagi angka 1. Nanti yang kelompok yang angka 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Mulai dari Arum.
Empat. Satu. Empat. Oke, nah sekarang cari anggotanya masing-masing. Yang satu sebelah sini, dua
diskusi ya, Mas. Soal yang kemarin itu loh. Ya, silakan diskusikan dengan teman kalian bagaimana cara penyelesaian dari soal yang sudah Buya share. Ingat, jawaban harus runtun, ya, harus runtun, tidak boleh langsung jawaban. Jadi diselesaikan dengan baik. Apa saja langkah-langkah, apa saja yang diketahui ditulis terlebih dahulu, ya. Jadi baca dengan seksama, karena itu adalah soal cerita. Baik, terima kasih Ibu Sunia Hasanah. Setelah tadi saya melakukan pengamatan dalam pembelajaran, sekarang kita akan memberikan pasca observasi ya. Pasca Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, menurut saya pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan modul ajar yang dipersiapkan sebelumnya. Nah, secara sistematis ya sudah runtut dan sesuai materi yang dituliskan di modul ajar. Untuk aspek yang ingin dikembangkan tentang penerapan budaya positif ya, seperti yang kita lakukan ketika pra, itu memang budaya positif yang ingin dikembangkan, dan pembelajaran berdiferensiasi serta kompetensi sosial emosional yang sudah nampak dalam pembelajaran yang dilaksanakan ya. Walaupun terlihat masih ada sedikit kurang tenang ya, mungkin karena diawasi sehingga Ibu kurang tenang ya, tapi saya yakin di lain hari Ibu lebih siap lagi. Baik, dari dari pembelajaran itu yang menurut pengamatan saya ingin menanyakan apa yang menjadi hambatan ya atau kendala saat pelaksanaan pembelajaran itu. Yang pertama yaitu pada saat mengkelompokkan anak-anak ya, mengelompokkan anak di diskusi, karena kan anak-anak itu kemampuannya berbeda-beda. Jadi ada satu yang aktif, ada satu yang pasif dan lain sebagainya. Jadi mengakomodir kemudian ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi melihat kendala adalah mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang berbeda, kemudian yang sulit mengkondisikan murid ketika sesi tanya jawab. Karena ada kemampuan siswa itu yang berbeda dan ada juga yang malu-malu, sebenarnya bisa tapi malu untuk menyampaikan itu. Kemudian kadang-kadang pada saat berdiskusi itu anak-anak beberapa itu ada yang aktif, ada yang pasif, juga ada yang masih bercanda. Jadi kurang fokus terhadap materi atau pada saat diskusi. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana perasaan Ibu dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan ini tadi? Saya merasa senang karena dapat memberikan materi sesuai kebutuhan peserta didik, kemudian dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, meskipun ada beberapa yang masih kurang semangat. Ya. Ada lagi yang perlu saya tanyakan, bagaimana respon anak-anak atau siswa-siswi Ibu setelah menggunakan pembelajaran ya problem based learning ya, atau pembelajaran berbasis masalah. Alhamdulillah untuk materi hari ini pada saat pembelajaran dilaksanakan dengan cara menggunakan problem based learning, itu anak-anak lebih berpikir kreatif dan minat belajar, motivasinya lebih meningkat. Baik, terima
kasih. Lalu rencana tindak lanjut, Bu. Rencana tindak lanjut ini akan saya lakukan ya. Ini saya ngapain? Oh ya, bukan. Baik, rencana tindak lanjut Ibu sekarang. Untuk rencana tindak lanjut itu apa saja menurut Ibu ya dengan kegiatan ini? Mungkin sudah ada rencana tindak lanjut agar pembelajaran ini lebih sempurna. Setelah penyampaian materi hari ini, rencana tindak saya yaitu yang pertama memberikan asesmen terkait pemahaman materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian setelah itu menganalisis nilai dan proses pembelajaran yang sudah dilakukan untuk evaluasi ke depannya. Terus kemudian memperbaiki RPT, memperbaiki modul ajar, ya, memperbaiki modul ajar yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Karena setiap kelas yang konsentrasi kelas keahlian itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian lebih melatih lagi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional agar lebih bisa semakin baik ke depannya. Yang terakhir, memperbanyak diskusi dan menerima saran yang membangun untuk proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut ini bisa tercapai sehingga kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan lancar, tertib, dan tentunya anak-anak lebih semangat dalam belajar dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Terima kasih sekali lagi Bu sudah menyisihkan waktu untuk membantu kegiatan calon guru penggerak. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan terus lancar Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih.